Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh Masjid Nurul Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pengajian pagi hari ini Bapak sekalian, kita insya Allah akan berakhir sebelum pukul 6 karena ibu-ibu mau upacara, ya kan? Ada yang mau nganter anaknya ikut upacara, ada yang bapak-bapaknya ikut upacara. Kalau Pak Umar kayaknya nggak upacara nih Pak Umar ya, upacara juga. Jadi komandan upacara Pak Umar ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kita memperingati hari kemerdekaan yang ke-80. Jadi usia negara kita ini sudah tua, sudah 80 tahun. Kalau manusia 80 tahun itu sudah ake-ake, ya kan Bu? Nah Bapak Ibu sekalian, ini mukaddimah Bapak Ibu sebelum kita masuk materi. Yang paling penting Bapak Ibu sekalian, bahwa kemerdekaan itu adalah anugerah Allah. Betul nggak Ibu? Betul. Kalau bukan anugerah Allah, rasanya sulit kita itu merdeka. Betul nggak Bu? Oke. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, kenapa Indonesia itu bisa merdeka? Ini hemat saya. Karena pejuang-pejuang kita itu, orang tua kita dulu ketika berjuang betul-betul ikhlas karena Allah. Betul Pak? Pejuang-pejuang kita dulu Pak betul-betul ikhlas karena Allah. Enggak ada yang mau jadi pahlawan ditulis, enggak Pak. Apalagi dapat gaji, dapat remon, enggak Pak. Betul. Jadi karena mereka berjuang ikhlas karena Allah, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan, memberikan kemudahan. Akhirnya kita merdeka. Nah, merdeka itu Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu, merdeka itu bahasa Arabnya apa? Ayo Bu, apa bahasa Arab merdeka? Pak, Alhamdulillah. Bahasa Arabnya merdeka itu Bapak Ibu sekalian, istiqlal. Makanya masjid di Jakarta itu masjid apa namanya? Istiqlal. Apa bahasa Arabnya merdeka Ibu? Istiqlal. Istiqlal itu artinya Bapak Ibu sekalian, kita mandiri. Itu arti istiqlal. Mustaqil katanya. Kata orang Arab, inte ish mustaqil. Kamu hidup aja, kamu tinggal sendiri aja katanya. Gitu orang Arab begitu Pak. Ini kamar ente mustaqil katanya. Udahlah kamu sendiri aja. Artinya apa? Ketika kita merdeka, kita sudah bisa menentukan arah kehidupan negara kita. Itu arti merdeka. Kalau kita nggak merdeka, nggak bisa Pak. Makanya masjid besar di Jakarta dinamakan dengan Masjid Istiqlal. Nah kalau orang tua kita, kakek kita dulu, pejuang-pejuang kita dulu Bapak sekalian, ikhlas betul mereka berjuang kepada Allah, berjuang untuk memerdekakan negara ini. Nah tinggal kita sekarang Bapak sekalian mengisi arti makna dari kemerdekaan. Kok tinggal ngisi, kok repot gitu Pak? Tinggal ngisinya aja Pak, nggak usah lagi kita berjuang, nggak usah lagi Pak. Memang anugerah Allah kepada negara kita ini besar betul Pak kalau kita merenung. Bapak ngeliat Eropa itu Pak, Eropa itu perbatasannya darat semua Pak. Itu selip-selip dikit mereka Pak, berantem. Timur Tengah itu begitu juga Pak perbatasannya. Kalau Indonesia,
Allah berikan anugerah sendiri kamu katanya. Nah lawan semua. Berbatasan dikit dekat apa tuh Pak? Kalimantan itu Brunei kan Pak? Negara kecil, nggak mungkin dia ngutak-ngatik. Malaysia juga begitu. Benar Bapak sekalian. Jadi anugerah Allah kepada bumi negara Indonesia ini luar biasa. Tinggal kita Bapak Ibu sekalian, nggak pejabat nggak politisinya, nggak masyarakatnya, mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Bagaimana mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya Pak? Satu aja pertama Bapak sekalian, mensyukuri nikmat kemerdekaan. Bagaimana mensyukuri nikmat kemerdekaan Bapak sekalian? Beberapa pengajian bulan yang lalu sudah saya sampaikan. Cara mensyukuri nikmat Allah itu yang paling tinggi, sarfun ni'mati ila ma yurdil mun'im. Itu artinya mensyukuri nikmat Pak. Artinya menggunakan nikmat anugerah Allah kepada bumi Indonesia ini diberikan kepada masyarakat Indonesia. Itu artinya mensyukuri nikmat Pak. Betul Pak. Makanya kadang-kadang saya berpikir, apa kata Pak Mahfud MD itu Pak? Beliau mudah-mudahan beliau umur panjang Pak, untuk mengawal apa namanya negara ini Pak. Dengan jujur beliau berkata, masyarakat kita ini Bapak sekalian, kalau mengelola tambang kan Pak ya, mengelola kekayaan alam ini dengan benar, kita nggak kerja pun kita dapat gaji per orang 25 juta Pak. Nggak kerja Pak. Apalagi yang kerja. Kayak Mas Hadi ini nggak kerja 25 juta, kalau kerja 100 juta kan Pak. Iya. Ketika kita merenung Bapak sekalian, ini bukan ngada-ngada, betul Pak. Gimana nggak betul yang korupsi minyak Pertamina itu, sekali korupsi berapa? 300 triliun. Kaya ini Pak. Makanya Bapak Ibu sekalian, seorang ulama besar dari Al-Azhar, Syekh Al-Azhar, tahun 70-an dia ke Indonesia. Ketika dia pulang ke Mesir, dia menulis buku, dia bercerita ke masyarakatnya, saya berkunjung ke Indonesia. Apa yang ada gambaran dalam Syekh Al-Azhar ini? Kata beliau, telah jatuh untayan taman surga di bumi Indonesia. Ini ulama besar yang ngomong Pak. Telah jatuh untayan taman surga di bumi Indonesia. Dia ke Indonesia tahun 70-an coba Pak. Memang betul Pak, Indonesia ini luar biasa. Saya setiap tahun berangkat haji. Terkadang saya kalau di pesawat dapat bagian dekat jendela Pak. Laut, pas mau masuk Timur Tengah itu Pak, sekalian melihat ke bawah, kan udah mulai turun itu pesawat Pak. Apa yang kita lihat di bawah Pak? Satu batang pohon pun nggak ada Pak. Semuanya pasir Pak. Semuanya batu, batu keras itu Pak. Saya mikir, ya Allah, kalau seandainya saya diturunkan di sini, mau makan apa saya? Tinggal nunggu kematian aja. Tapi seandainya Bapak Ibu diturunkan di bumi Indonesia tengah hutan, bisa hidup nggak Pak? Bisa hidup. Betul Pak, telah jatuh untayan taman surga di bumi Indonesia. Makanya kata penyanyi kita itu Pak, batu jadi apa Pak? Tongkat batu jadi tanaman. Betul itu Bapak sekalian. Betul Pak. Saya waktu bangun rumah di Sukarame Bapak sekalian, tetangga itu mata-matahin singkong Pak. Terus saya lempar aja Pak. Lempar aja. Seminggu Pak, tumbuh itu Pak, subhanallah. Coba Pak. Makanya benar lagu itu Pak, tongkat jadi tanaman itu betul. Kalau di Arab sana, tanaman ditanam jadi tongkat. Terbalik Pak. Di Saudi, di Mekah itu, di Arafah itu Pak, kalau nggak disiram setiap hari Pak, pagi sore, makanya miliaran real itu biayanya Pak. Nggak disiram mati itu tanaman Pak. Penting
penting Bapak sekalian. Jangan kita hanya lomba panjat pinang, silakan aja nggak apa-apa. Tapi mensyukuri nikmat anugerah kemerdekaan ini sangat-sangat penting. Khawatir Bapak sekalian, khawatir. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, dalam hadis qudsi, "Innila ahammu bi ahlil ardi adzaban." Kalau aku melihat tingkah laku manusia itu, kata Allah, aku ingin menurunkan musibah malapetaka. Melihat tingkah laku kita, Pak, LGBT yang mengeruk uang negara, kan tingkah laku itu, Pak. Kata Allah dalam hadis qudsi, kalau melihat tingkah laku manusia ini yang nggak pernah bersyukur, kata Allah, aku ingin menurunkan azab malapetaka sebagai teguran. Falamma nazartu ila ummari buyuti. Tapi kata Allah, manakala aku masih melihat hamba-hambaku yang memakmurkan rumahku. Nih Pak, dalam hadis ini Pak, manakala aku masih melihat, kata Allah, hamba-hambaku yang memakmurkan rumahku, salat berjamaah, pengajian, majelis taklim. Nih, kita ini Pak, ini namanya ummar buyuti. Sujud kepadaku, kata Allah. Banyak yang sujud kita ini Pak. Wal mustaghfirina bil ashar. Dan aku masih banyak melihat, kata Allah, mereka beristighfar kepadaku siang dan malam. Nih, istighfar kita Pak. Wal mutahabbina fi, masih banyak di antara mereka saling sayang menyayangi, saling cinta mencintai karena Allah. Tiga kan Ibu? Tiga kan Ibu? Nah, saraftu adabi anhum. Yang tadinya malapetaka, musibah, ujian akan turun, aku angkat kembali, kata Allah. Kenapa? Karena ada tiga kelompok ini yang meredam murka Allah. Betul Pak. Jadi sebenarnya pemerintah negara ini harus bersyukur dengan orang-orang yang memakmurkan masjid. Kenapa ini Pak? Kita ini orang yang meredam murka Allah. Kata ulama, Bapak Ibu sekalian, kata ulama, sebenarnya negara itu harus bersyukur, memberi insentif kepada masyarakat yang saleh, yang jujur. Itu kata ulama Pak. Cuma Bapak Ibu bayangkan aja, masyarakat Sukarame ini berapa Pak Umar penduduknya? Mungkin 200.000 lah kira-kira ya, nggak sampai lah, 100.000 lah. 250.000. Nah, ini kata ulama Bapak sekalian. Seandainya penduduk di suatu masyarakat itu Bapak sekalian, penduduk di suatu masyarakat itu umpamanya kita Sukarame 200.000 aja. 50.000 aja Pak jadi begal, 50.000 jadi begal Pak. Kolep nggak negara Pak Umar? Kolep Pak. Betul Pak. Subhanallah, saya mikir. Sebenarnya negara pemerintah ini Pak dengan orang-orang saleh itu Bapak sekalian harus hormat. Masyarakat kita ini berapa jumlahnya Pak? 280 juta. 80 juta aja jadi maling, jadi rampok, jadi begal, 80 juta Pak. Mampu nggak polisi menangani Pak? Udah selesai urusan Pak. Betul Pak. Jadi siapa yang meredam murka Allah tadi? Tiga itu Bapak sekalian. Saraftu adabi anhum. Dalam Al-Quran Allah berfirman. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Ini Al-Quran Pak. Seandainya penduduk suatu negeri itu beriman kepadaku, nggak cukup beriman kata Allah, wattaqau, mereka benar-benar bertakwa. Ibu-ibu, bertakwa itu artinya bukan hanya salat, bukan hanya puasa. Ini ayat Al-Quran ibu-ibu. Beriman, kita beriman semua kita Pak. 90% kita beriman semua. Tapi kata Allah, wattaqau, mereka memang betul-betul bertakwa.
Apa arti bertakwa Bapak Ibu sekalian? Seseorang pejabat, masyarakat, polisi, hakim, jaksa selalu merasa diawasi Allah. Itu arti takwa, Pak. Jangan kita memaknai takwa itu hanya rajin salat, rajin puasa, enggak. Kalau kita ini Bapak sekalian, masyarakatnya, pejabatnya, pemerintahnya Bapak sekalian beriman kepada Allah, diikuti dengan takwa betul-betul kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Akan aku bukakan berkah dari langit, dari bumi. Coba, Pak. Tuh. Nah, ini yang paling penting Bapak sekalian, ketika Allah menganugerahkan kemerdekaan ini Bapak Ibu, kita betul-betul menjadi masyarakat yang mensyukuri nikmat kemerdekaan. Ibu-ibu, bapak-bapak silakan adakan lomba-lomba, silakan. Itu sebagai ekspresi bersyukur kita kepada Allah. Tapi jangan Bapak Ibu mengisi hari kemerdekaan, mengundang penyanyi-penyanyi erotis, dangdut, uang habis, pahala nggak dapat, dosa numpuk. Saya pernah beberapa tahun yang lalu Pak, saya masih tinggal di Pasar Tugu itu Pak, di rumah mertua sana. Saya sebagai tokoh masyarakat diundang, asalnya jam 9, jam 10. Tiba-tiba datang penyanyi dangdut Pak. Nyanyinya bukan biasa-biasa aja Pak. Sampai udah nggak layak lah Pak. Akhirnya saya pulang Pak. Nah ini Bapak sekalian, supaya dengan anugerah nikmat kemerdekaan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada masyarakat bumi Indonesia. Dan Pak, tadi imam kita baca surat apa tadi Pak? Surat ayat kursi. Nah, ayat kursi kan Pak? Itu ayat kursi. Nah, orang kita banyak Pak baca ayat itu. Tapi sayangnya udah dapat kursi lupa ayatnya. Ya kan Pak? kayak bupati pati itu kan Pak. Itu tinggal nunggu aja itu hilang kursinya kan Pak. Hilang kursinya. Ya kan Pak. Ayat rakaat kedua apa yang dibaca tadi Pak? Ini ayat luar biasa Pak. Alhaakumut takatsur. Ibu-ibu tahu nggak takasur itu artinya? Bukan kasur tempat tidur, bukan. Wih, kata ibu, kenapa bapak ini nyebut-nyebutin kasur ini? Bukan Pak. Alhaakum. Laha artinya melalaikan, melupakan kamu. Kamu tuh jadi lupa, jadi lalai, lupa ngurus masyarakat, lupa ibadah kepada Allah, lupa mikirin orang susah. Itu Pak. At-takatsur. Apa itu takatsur itu Bu? Daripada kasrah, kasir apa kasir Pak? Banyak. Yang melupakan kamu dengan masyarakat itu, dengan rakyat kecil, rakyat jelata, kamu lupa ibadah itu takatsur. Kamu berlomba-lomba mengejar, mencari kekayaan. Itu yang menjadi kita lupa ini Pak. Kita lupa dengan masyarakat yang milih kita. Kenapa? Karena kita mikir Pak. Betul Pak. At-takatsur. Itu at-takatsur artinya Pak. Makanya alhaakumut takatsur. Takatsur artinya berlomba-lomba Pak mencari yang lebih. Takatsur itu kasirnya. Oh, kasir ada banyak ini. Oh, nyari yang banyak Pak. Kapan berakhirnya kamu mencari berlomba-lomba mencari apa bahasa kerennya Pak? Pak Umar apa kenal? Yang rakus sampai kapan kamu berakhir? Hatta zurtumul maqabir. Tuh. Kapan berakhir kamu berlomba-lomba mencari kekayaan gak habis-habis ini? Kapan kata Allah? Hatta itu namanya lil ghaya Pak. Sampai kata Allah zurtumul maqabir. Apa itu zurtum Pak? Ziarah itu apa artinya? Pak, kami akan ziarah nanti. Apa itu ziarah, Pak? Mendatangi artinya. Ziarah kubur, apa artinya, Pak?
hatta zurtumul maqabir. Lihat Al-Quran itu, subhanallah, Pak. Ketika kita berbicara kekayaan yang kita kejar materi, Pak, enggak dibilang sampai kamu mati, enggak. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu sendiri nanti yang datang ke kuburan. Mau enggak mau kamu ke sana. Itulah berakhir kita takatsur, berlomba-lomba, semuanya mau banyak-banyak ini, Bu. Hatta zurtumul maqabir. Tuh. Kalau sudah masuk kuburan masih berlomba-lomba lagi enggak? Enggak lagi. Betul, Pak. Saya kepengen lah pengajian di Pemda itu bawa ayat ini, Pak. Jangan pengajiannya salat puasa aja. Tapi bulan depan enggak diundang lagi, Pak. Konsekuensinya itu, Pak. Konsekuensinya itu. Madana penceramah-penceramah, ya kecuali sekelas UAS, kelas Adi Hidayat, ya kan, Pak. Ada luar biasa itu, Pak. Nih, hatta kapan kita itu takatsur itu, Pak sekalian, datanya berlomba-lomba mencari yang lebih. Kasir kan bahasa Arabnya. Kapan berakhir? Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu mendatangi sendiri kuburan itu. Nah, kalau kita sudah masuk kuburan, Pak, ada enggak yang kita bawa ke sana? Ibu rumah besar dibawa enggak ke sana? Enggak muat. Enggak muat, Pak. Ini baca ibu-ibu. Kita ini udah senior-senior semua lah kira-kira, Pak. Ini udah senior-senior kita ini, Pak. Saya baca nasihat Habibie itu nangis saya, Pak. Saya Allah anugerahkan kata Habibie kecerdasan yang luar biasa. Saya bikin pesawat. Anak-anak saya sekolah di luar negeri semua, kekayaan saya berlimpah, semua diceritakan, Pak. Tapi di akhir hayat saya, kata Habibie, istri saya meninggal. Ketika saya di rumah mewah, yang saya bisa tatap hanya hiasan-hiasan aja. Tangan saya udah nggak bisa gerak lagi. Betul, Pak. Betul, Bapak sekalian. Saya baca itu menangis, saya Allah, saya bilang. Seandainya saya dipilih, kata Habibie, di Mesir dia ngomong, Pak. Seandainya saya dipilih, kamu menjadi ahli apa namanya pesawat, apa ahli agama yang belajar agama, saya milih belajar agama. Bukan nggak boleh pesawat, bukan, Pak. Artinya luar biasa, Bapak sekalian. Makanya kata ulama, Bapak sekalian, sujud kita ini yang akan sangat berarti ketika kita nanti sudah tergeletak, nggak ada daya upaya, Pak. Yang ada di pikiran kita itu hanya kebaikan-kebaikan kita, Pak. Udah nggak ada harga lagi, rumah besar apa udah nggak harga lagi, Pak. Betul, Pak. Benar. Saya punya saudara dekat, Pak. Jadi pejabat di Depdagri, Pak. Ketika saya main ke sana, ya Allah, ada satpamnya, ada ininya. Rumahnya 2 tingkat, Pak. Rumahnya. Terakhir kemarin 2 tahun yang lalu saya main ke rumah beliau udah pensiun. Istrinya sudah kakinya ada putih itu ya, Bu. Pengapuran. Ya kan? Saya bilang saya mau salat dulu. Salat di sini aja, kan di bawah. Saya ingat betul, Pak, lantai 2 itu bagus banget ruangannya. Saya kok dipaksa salat di bawah? Enggak, saya ke atas saja karena dulu waktu main ke rumah dia saya mau ke atas. Akhirnya, Pak, saya tetap naik sampai ke atas, Pak, 4 kamar di atas itu, Pak, laba-laba semua. Coba, Pak. Subhanallah, inilah akhir kehidupan manusia. Makanya betul kata Allah itu, alhaakumut takatsur. Yang melalaikan itu apa? Kata Allah, kamu berlomba-lomba mencari dunia. Itu melalaikan dengan ini, Pak. Lalai salat, lalai ini, lalai ngurus masyarakat. Pejabat, kenapa dia lalai ngurus masyarakat, Pak? Karena tadi, Pak, berlomba-lomba dia mencari gimana cara ini, gimana cara ini, gimana cara ini. Betul, Pak. Ini penting sebenarnya kita saling mengingatkan. Manusia itu nggak pernah kenyang. Kata Nabi dalam hadis, seandainya Allah anugerahkan kepada manusia wadiyan minadz zahab. Dalam hadis ini, Pak, Allah anugerahkan kepada manusia itu 2 lembah, isi lembah ini semuanya emas. Emas semua, tahu lembah kan, Ibu? Lembah itu luas nggak? Emas semua isinya.
Mas betulan, bukan Mas Jawa, bukan. Mas betulan, Pak. Latamannau wadiyan tsalitsan. Sudah Allah berikan 2 lembah emas, pasti dia berharap, berpikir, ya Allah, kalau seandainya lembah 1 lagi ya Allah, baru enak ini. Allah berikan lagi dia lembah yang ketiga, dia akan berpikir, kapan dapat lembah yang keempat ya Allah. Sampai kapan kata Nabi dia berakhir angan-angan itu? Sama seperti Al-Quran, seperti hadis Al-Quran tadi Bapak sekali. Makanya kata Nabi dalam hadis, ini bukan nakut-nakutin, enggak. Supaya kita bersyukur dengan nikmat kemerdekaan ini. Benar Pak? Kata Nabi dalam hadis, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat," kata Nabi. Perbanyaklah kamu itu ingat apa yang akan memutus rantai kelezatan dunia. Hadim itu menghancurkan artinya Pak. Yahdumu menghancurkan. Perbanyaklah kamu ingat apa yang akan menghancurkan kelezatan dunia. Lihat Pak. Apa yang menghancurkan kelezatan dunia Pak? Kematian. Kenapa kata Nabi fa innahu yumahhizudz dzunub? Orang yang banyak mengingat kematian, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Ingat kita Pak. Jangankan diampuni dosa Pak, artinya orang yang ingat kematian Pak, dia tidak akan melakukan dosa. Itu artinya Pak. Wa yuzahhidukum fid dunya. Orang yang banyak ingat kematian, kata Nabi, dia tidak akan terlalu rakus dengan dunia ini. Nih Pak. Jadi kita ini rakus betul Pak. Karena kita berpikir dunia ini selama-lamanya. Betul Bapak sekalian. Nah, makanya Bapak Ibu, kunci kesemuanya itu dengan kita merayakan hari kemerdekaan, marilah kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Kalau pejabat kita, pemerintah kita, masyarakat kita bersyukur kepada Allah, sujud kepada Allah dengan hari kemerdekaan ini, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kamu kufur, nah ini Pak. Kita kan kata-kata kafir itu kan kita sematkan kepada non-muslim kan Pak. Padahal dalam ayat ini enggak. Wala in kafartum, nah, kufur, kafir dia. Tapi kalau kamu kafir atas nikmatku, ingat kata Allah, azabku sangat pedih. Kenapa dinamakan kafir Pak? Kufur itu artinya as-satru, menutupi. Kenapa non-muslim itu disematkan nama kafir? Karena dia menutupi keberadaan Allah. Maka dinamakan kafir. Kenapa orang yang nggak syukur nikmat itu dinamakan kafir? Ini kufur nikmat, ya kan Pak? Sering kita bilang kan Pak? Kenapa? Karena dia menutupi yang memberikan nikmat itu Allah. Maka dinamakan kufur nikmat. Nah ini Bapak sekalian, mudah-mudahan ini sebagai materi kita pada hari ini Bapak sekalian, dengan kita merayakan hari kemerdekaan yang ke-80. Pemerintah kita konsen mengurus negara. Masyarakat kita Bapak sekalian menjadi masyarakat yang saleh dan salehah. Dengan masyarakat yang saleh dan salehah Bapak sekalian, kita sujud kepada Allah, kita mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya, kita sama-sama menghindari fitnah dan adu domba. Insya Allah Bapak sekalian, negara kita akan selalu di dalam ridho, kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma yassir lana ya Allah umurana, qadhi hajatina, balligh maqasidana, farij humumana wa humumana.
Allahumma ja'al balda Indonesia baldatan aminah. Ya Allah, jadikanlah negara Indonesia ini negara yang aman, sentosa. Allahumma ja'al balda Indonesia baldatan aminah, sakha'an, rakha'an, wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma hafazna wa hafaz ahlana fi safarina wa hadarina wa ghaibina wa syahidina. Allahumma dafa'anna al-bala' wal waba' wal fahsya' wal munkar wa min syarril zalimin wal hasidin was sariqin bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa hrusna min jami'il makhawifi wal akhtar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.